Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang hadis ke berapa ya? Hadis 5, 4. Bab apa ya? Babul wudu ya. Babul wudu. Saya bacakan ya. Wa anhu, dan darinya, ini lihat hadis sebelum ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa, apabila berwudu, ada rol ma'a, beliau memutarkan air ala mirfaqaihi, di atas kedua sikunya. Akhrajahud Daraqutni, dikeluarkan dia oleh Imam Daraqutni, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Ini boleh dicatat karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Uqail. Nah, dia seorang rawi yang matruk. Matruk itu tertuduh berdusta. Kemudian dia dilemahkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in dan lainnya. Itu sebab lemahnya. Nah, sekarang maksud hadisnya. Nabi kalau berwudu mengedarkan air ke ini, di atas giginya ya, tuh di apa namanya? Iya, diputer-puterin gitu, ya kan? Nah, tuh. Karena hadisnya lemah, dipakai gak? Enggak, hukum asalnya kan begitu ya kan? Nah, tetapi hadis ini sebagai ulama itu menghasankan, karena ada riwayat dari jalan Wa'il bin Hujar, wa ghasala dhira'aihi, dan beliau mencuci dhira'aihi, kedua hastanya. Hasta itu dari ujung jari sampai siku. Hatta jawazal marofik, sampai melampaui marofik, melampaui siku, ngelewatin batas siku. Berarti kena gak hukum yang terjadi di sini? Kalau kelewatin, kena, ya kan? Kemudian dari jalan Sa'labah bin Abbad, dari bapaknya, summa ghasala dhira'aihi, kemudian beliau mencuci kedua hastanya, hatta salal ma'u, sampai air itu mengalir ala mirfaqaihi, di atas kedua sikunya. Ini riwayat At-Tahawi dan At-Tabarani. Kalau tadi di atas Al-Bazzar dan At-Tabarani. Nah, ini. Kemudian pengarang kitab Subul Salam, kitab Syarah Bulughul Maram, katakan, Fahadhil ahadis, oleh karena itu hadis-hadis ini yukawi ba'duha ba'don, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Jadi hadisnya sebenarnya boleh dipakai gitu. Di ringkasan juga di ringkasan begini, hadis 54, hadisnya lemah. Maksud Nabi SAW meratakan air wudu dengan memutar air di siku, tuh, ya kan? Meratakan air di siku tuh, memutar air itu ya. Nah, yang jadi hukum pokok kan semuanya anggota-anggota wudu itu terkena oleh air. Kita katakan aja misalkan hadis ini lemah.
Kalau hadis ini lemah, maka kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya boleh nggak? Memutarkan air ke siku, di siku? Boleh. Gitu. Nah, makanya di sini hukum sebenarnya tidak mesti demikian gitu. Mau diputer-puterin gitu air di siku juga boleh. Enggak diputer-puterin juga boleh begitu. Maksudnya yang penting rata ya. Dari tangan sampai siku ya. Lebih boleh ya kan berdasarkan hadis lain. Kurang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak sah. Nggak boleh. Nanti wudunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Tuh. Jadi dipahami ya. Nah, sekarang hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a, tidak ada wudu, maksudnya tidak sempurna. Di sini kita artikan tidak sempurna, bukan tidak sah, ya. Liman lam yadhkuris mallahi alaih, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah alaihi untuk wudunya. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan dia oleh Imam Ahmad, wa Abu Daud, wa Ibnu Majah, dan Abu Daud dan Ibnu Majah bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Ini di kitabku ada catatan kaki sebab kelemahannya karena hadis ini dari riwayat Ya'qub bin Salamah Al-Laitsi, dari bapaknya. Ya'qub penerima dari bapaknya, yakni Salamah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Wala yu'rafu lahu sama'un min abihi, tidak diketahui baginya, bagi ini apa namanya, Ya'qub, sama'un min abihi, mendengar dari bapaknya, berarti sanadnya terputus gitu. Nah, ini sebab kelemahannya. Sekarang maksud hadis ini menerangkan kalau mau apa namanya wudu harus baca bismillah. Tapi hadisnya lemah. Gimana nih? Kita biasa kan baca bismillah kan? Ya, kalau di Bulughul Maram hadisnya lemah. Tapi hadis ini dikuatkan oleh hadis lain yang di sini banyak nih. Sedikit aja deh. Nah, di antaranya hadis kullu amrin dzibalin, setiap perkara atau setiap urusan yang memiliki kepentingan, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia terputus. Imam Nawawi katakan di Syarah Muslim, maksudnya aqta di sini adalah kurang berkah. Ya. Ini riwayat Ibnu Hibban. Ya. Kemudian hadis lain, idza tawadda'ta, apabila engkau berwudu, fakul bismillah walhamdulillah. Ya. Maka katakanlah bismillah dan alhamdulillah. Ini riwayat At-Tabarani. Ya. Sanadnya hasan. Kemudian di riwayat Nasa'i, tawadda'u bismillah, berwudulah dengan bismillah. Nah, ini riwayat Nasa'i dan Ahmad. Nah, inilah hadis-hadis yang menguatkan hadis 55 itu. Berarti hadisnya boleh sudah
dipakai, ya. Kelemahan hadis 55 berderajat hasan jadinya. Gitu. Ya, bisa dijadikan hujjah. Nah, kemudian di bawah ini sekalian nih. Hadis 56. Wali Tirmidzi dan bagi Imam Tirmidzi an Sa'id bin Zaid dari jalan Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id dan Abu Sa'id nahwuhu semakna dengannya. Kalau misluhu dalam ilmu hadis lafat, ya, lafadznya sama. Kalau nahwuhu lafadznya beda tapi maknanya sama. Imam Ibnu Hajar membawakan hadis ini untuk menerangkan bahwa hadis Abu Hurairah ini ada penguatnya. Nih, ada syahidnya. Tadi dari jalan siapa ya? Hadis 55 dari Abu Hurairah. Ini dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id. Tetapi Imam Ahmad berkata, qala Ahmad la yathbutu fihi syai'un. Ya, tidak sah padanya, yakni tentang baca bismillah syai'un, sedikit pun, ya. Jadi hadis-hadis yang menerangkan bacaan bismillah kata Imam Ahmad ini tidak sah, ya. Fihi katsiru benu Zaid an Robih. Ini sebab lemahnya. Sebab lemah hadisnya yang dijadikan saat ini karena di dalamnya ada Katsir bin Zaid dari Robih. Makduhani, keduanya itu dicela. Itu apa yang namanya? Jadi sahidnya penguatnya juga lemah. Tapi saya tadi sudah sampaikan di hadis yang lain sebagai penguatnya. Jadi hadis tentang baca bismillah sebelum wudu itu disunahkan, tidak wajib. Ya, nggak wajib hukumnya. Nah, ini riwayat Nasai dan Imam Ahmad, ya. Kemudian di riwayat At-Tabarani ini riwayat At-Tabarani. Hadis hasan. Isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Nah, ini perhatikan. Ini lafaz perintah. Tawaddu'u, berwudulah dengan bismillah. Kemudian idza tawaddu'ta, apabila engkau berwudu, fakul, ini juga perintah. Hukum asal perintah apa ya? Wajib. Kemudian dalil yang menyelisihi yang mana sehingga menjadi sunnah. Ya, satu diantaranya memang hadis ini tidak terlalu kuat, ya. Kemudian yang kedua di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah bunyi bagaimana? Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum illa shalah, apabila kalian mau salat, ya. Idza qumtum illa shalah, langsung faksilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu. Ada enggak suruh sebut bismillah di ayat Al-Qur'an itu? Ada enggak?
nggak ada kan? Nah itu termasuk dalil yang memalingkan hukum wajib membaca bismillah menjadi sunnah. Gitu. Karena ada juga yang berpendapat baca bismillah itu hukumnya wajib. Jadi dari aja, namanya juga orang berpendapat, kita memilih yang lebih rojih pendapatnya. Deh. Hadis berapa ya? 55 dan 56. Deh. Hadisnya Hasan Ligoiri. Hasan Ligoiri itu hadisnya dari asalnya lemah, tetapi dikuatkan dengan hadis lain jadi menjadi hasan, naik derajat, ya. Maksud menganjurkan membaca bismillah ketika akan berwudu, hukum sunnah, ya. Nah. Kalau di kitab Al-Um, karangan siapa ya Alkitab Al-Um nih? Imam Syafi'i, ya. Kalau mau ngecek pendapat Imam Syafi'i, lihat di kitab Al-Um, ya. Nah, di kitab Al-Um, kalau lupa baca bismillah, maka bacanya ketika ingat. Misalnya di tengah-tengah wudu, ya. Kalau ingetnya selesai sholat, ya sudahlah. Oh enggak sunnah ditekankan, sunnah aja. Karena kan kalau nggak baca bismillah tadi kan udah saya sampaikan tuh, kurang berkah aja. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Apaan? Kalau nggak baca bismillah nggak dosa. Iya, ini kan hadis umum. Jadi setiap perkara apa aja yang memiliki kepentingan, ya kan? Maka dianjurkan membaca bismillah. Tuh, anjuran aja. Ya untuk mendapatkan keberkahan. Gitu. Yang Al-Quran ayat 6 yang enggak lah, karena kan itu untuk makna aja, makna lafaz fahu aqta'u, bukan berarti kita meninggalkan yang enggak dapat keberkahan. Dalam hal kita berwudu dengan tidak bacanya lafaz bismillah, di situ aja letaknya kurang dapat keberkahan. Kalau kita berwudu, ya kan, orang berwudu ya diperintahkan sama Allah dan Rasulnya, ya kan, ya dapat keberkahan. Cuma dalam masalah nggak baca doa aja, gitu, kurang berkah. Ya hukumnya sunnah, gitu, sunnah aja, gitu. Tapi untuk bacaan lain ada nggak? Yang lain? Sepanjang ini nggak tahu. Yang tahu baca bismillah. Baca bismillah boleh. Kalau disebut lam yadhkurismallah, itu maksudnya kalau dimutlakan bismillah aja, bismillah. Lagi kan tadi tuh ada hadis kan, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Berarti boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya sebaiknya dibaca lah, ya kan? Iya. Nanya apa ya? Kurang aja, berkahnya kurang. Bukan nggak dapat berkah, kurang berkah.
lebih afdal baca. Apa? Nanya apa? Enggak. Nah, kemudian Ibnul Qayyim katakan di kitab Zadul Ma'ad, walam yuhfaz anhu, dan tidak terpelihara darinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu ala wudu'ihi syai'an ghairu tasmiyah, bahwa Nabi membaca atas wudunya sesuatu selain tasmiyah. Tasmiyah itu baca bismillah maksudnya, ya. Kemudian wa kullu hadisin fi azkaril wudu, dan setiap hadis tentang zikir-zikir wudu, alladzi yuqalu alaihi, yang dibacakan atasnya, fakadzibun, maka itu dusta, mukhtalakun, yang diada-adakan, ya. Lam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an minhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca sedikit pun darinya. Wala 'allamahu li ummatihi, dan tidak pernah mengajarkannya kepada umatnya. Wala sabata anhu ghairu tasmiyah fi awalihi, dan tidak sah dari Nabi selain tasmiyah, baca bismillah, fi awalihi, di awalnya. Jadi begini maksudnya, nggak ada zikir-zikir tuh di tengah-tengah wudhu, ada kumur-kumur ada zikirnya, terus istinsak, ya, ada zikirnya, sebuka dan yang lain-lainnya. Nah, itu nggak ada yang sah hadis tentang itu. Jadi zikir doa yang diajarkan sama Nabi ketika mau berwudu cukup baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, ya. Nanti di akhir wudu nanti ada, ya. Itu aja yang diajarkan oleh Nabi. Di tengah-tengah wudu nggak ada hadis pun yang sah, satu hadis pun, ya, kata Ibnul Qayyim, ya, rahimahullah. Kalau doa Apa? Mau doa gitu kan, doa dalam hati gitu umurnya. Dalam hati nggak apa-apa, ya, namanya. Iya, lintasan hati. Kalau itu maksudnya dikir-dikir, harus ada bacaannya yang tertentu. Kalau doa mah kapan aja juga kita berdoa juga boleh. Cuman jangan ente tentukan di dalam berwudu mesti ada doa di dalam hati tapi bacanya. Iya, sama aja jadinya. Kalau misalkan terlintas dalam hati ketika kita berwudu, berdoa gitu, ya kan, itu boleh. Tetapi jangan kita tentukan bahwa ketika kita berwudu mesti berdoa di dalam hati. Nah, ini yang salah, karena nggak ada keterangan tentang itu, gitu kan. Kalau berdoa kapan aja silakan. Soalnya San masna wasulah sama rubu'an ini. Itu ya. Lanjutin ya. Hadis berikutnya, hadis ke-57. Wa an Talhata bani Musarrif, dan dari Talha bin Musarrif, an abihi dari bapaknya, an jadihi dari kakeknya, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, kakeknya ini ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadoti, yafsilu memisahkan antara kumur-kumur, wal istinsyaq dan istinsyaq, menaikkan air ke hidung,
lalu mengeluarkannya. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan dia oleh Imam Abu Daud bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Ini boleh dicatat. Hadis nomor berapa ini? 5. Karena hadis ini dari riwayat Lais bin Abi Sulaim. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, ittafaqul ulama telah bersepakat ala dha'fihi, atas kelemahannya, kelemahan hadis 57. Wa Musharrif, dan Musharrif itu tadi tuh nama bapaknya si Tolha tuh ya. Majhul. Ya. Majhul. Hadisnya lemah. Apaan? Ya tak dulu dong, kita bahas dulu, tenang. Ini kan baru ada baca, baru ada terangin hadisnya, derajatnya lemah. Lais, bukan Lais, Lais. Ya. Iya. Lais bin Abi Sulaim. Bin Abi Sulaim. Lais bin Abi Sulaim. Lais. Nah sekarang maksudnya dulu, maksud hadis ya. Maksud hadis, Rasulullah SAW memisah antara kumur-kumur dan istinsak, ambil air, berkumur-kumur, ambil lagi air yang baru, itu maksudnya dipisah, ya kan? Nah, tapi hadis ini isinya dikuatkan oleh hadis lain dari jalan Aisyah. Nabi berkumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali. Ya, ini tersebut di kitab Al-Muhalla, ini saya tulis ya. Ini hapus nih. Hafal kan? Kayak lama dulu langsung hafal. Kalau ada yang lupa tanya aja sama Bu Hori. Ya. Nah, bisa disingkat. Oh ya, disingkat ya.
Ini ngerujuk ke kitab Muhalla ya. Ini nggak catat nama ininya apa namanya? Nama mukhoridnya. Ini nama kitab, kitab Al-Muhal. Muhalla. Muhalla kitab karangan Ibnu Hazm. Ya. Deh. Hadisnya diriwayatkan dari jalan Aisyah, an Aisyata, dari Aisyah. Qalat, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus ini berwudu maksudnya ya kan. Summa yumatmidu, kemudian beliau berkumur-kumur salasan tiga kali. Summa kemudian yastanshiku ya. Kemudian beliau beristinsak salasan 3 kali. Mana lafaz yang menunjukkan pemisahan? Ya. Nih. Ini maknanya summa dalam bahasa Arab ditartib litartib untuk menunjukkan tertib berurutan ya. Berurutan misalnya berkumur-kumur dulu, habis kumur-kumur urutannya apa ya? Istinsak, menghirup air ke hidung, berurutan. Jangan istinsak dulu baru kumur-kumur karena pakai summa harus berurutan ya. Nah, kemudian ma'at tarahi. Ada alif yang dilupa. Bersama senggang waktu, ada jeda waktu, maksudnya begini. Lafaz summa ini tidak menunjukkan berurutannya itu langsung. Misalkan kalimat lain ya, kalimat lain. Belajar bahasa Arab dikit ya. Ja'a Muhammadun. Summa kemudian Ibrahim misalnya contoh ya. Terbalik, jangan itu biar Ibrahim dulu ya. Nabi deh, Nabi Ibrahim. Summa Muhammadun. Nah, kita katakan aja sebagai contoh Nabi ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, dan gampang paham maksudnya. Ja'at ya telah datang Nabi Ibrahim. Summa kemudian Muhammad Nabi Muhammad. Tadi kan summa menunjukkan berurutan. Ya, urutannya Nabi Ibrahim dulu yang datang. Baru Muhammad. Tetapi tidak dipahami langsung habis Ibrahim itu langsung datang Muhammad. Tanpa diselangi dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa, Nabi Isa. Nah gitu. Bisa dipaham dari lafaz summa ini ya. Begitu kan ini summa yumatmidu salasan. Jadi lafaz summa di sini yang menunjukkan adanya pemisah tuh.
habis berwudu 3 kali tidak mesti langsung beristinsak, begitu maksudnya. Ada jeda, ambil air yang baru atau dipanggil siapa? Apa? Ada apa? Tuh. Ya bisa juga kan begitu. Boleh ya tuh ditinggalin wudunya? Boleh. Nanti balik lagi. Ada sesuatu lah gitu yang penting gitu ya kan. Nanti ada riwayatnya. Nah itu. Jadi hadis yang ke-57 ini sudah dikuatkan oleh hadis lain, ini penguatnya. Jadi boleh berwudu ketika berkumur-kumur dipisah airnya. Tuh, terus ambil lagi air yang baru. Sekaligus juga boleh ambil air. Sebagian buat kumur-kumur, sebagian lagi buat istinsak sekali jalan. Nah, di hadis bawahnya. Kita baca ya sekalian ya. Wa an Aliyin, dan dari Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, fi sifatil wudu, tentang sifat wudu, maksudnya cara wudu. Summa tamat mado, kemudian Nabi berkumur-kumur, Nabi SAW berkumur-kumur, wastan saro salasan, dan mengeluarkan air dari hidung, istinsar 3 kali. Yumat midu wa yastansiru minal kaffil ladzi ya'khudzu minhul ma'. Beliau berkumur-kumur dan istinsar itu minal kaf, dari satu telapak tangan, alladzi yang ya'khudzu minhu, yang dia mengambil darinya, alma, air. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan dia oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Hadisnya sah. Ya. Maksudnya menerangkan cara berkumur-kumur Nabi dan istinsar, ya, cara Nabi itu ya. Ambil air dengan satu telapak tangan, tuh, minal kafil ladzi ya'khudzu minhul ma' itu kan. Sebagian buat kumur-kumur, langsung ke hidung. Sebagian lagi langsung gitu sekali jalan. Paham ya? Nah, huruf wawi itu limutlaqil jam'i, untuk mengumpulkan semua. Nah, itu tegas, minal kafil ladzi ya'khudzu minhul ma'. Nabi mengambil dengan satu telapak tangan. 2 telapak tangan boleh gak? Boleh. Alasannya apa? Alasannya semata-mata ini perbuatan Nabi. Semata-mata perbuatan Nabi tanpa disertai dengan perintah, yakni qaul, ucapan, maka tidak menunjukkan wajib, walaupun dilakukan terus-menerus. Itu ingat kaidahnya. Ini kaidahnya begini. Ini kaidah usul fikih namanya ya. Kelihatan gak nih, Ri? Johnson? Nah, ini alasannya. Mujarodul fi'li. Mujarod itu kosong artinya, cuma di sini kita terjemahkan semata-mata. Mujarodul fi'li, semata-mata perbuatan, maksudnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadullu alal wujub, tidak menunjukkan kepada wajib. Walau waqa'atil muwadzabah, walaupun terjadi terus menerus. Nanti kan semata-mata perbuatan Nabi kan? Jadi boleh kita pakai 2 telapak tangan. Tuh, jadi yang menunjukkan wajib kalau ada perintah berupa ucapan. Nah, kemudian di bawahnya, Wan Abdullah bin Zaid, dan dari Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu, tentang
cara wudhu. Summa adakhala sallallahu alaihi wasallam yadahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam bijana itu ya. Famat mado wastan syako, dan beliau berkumur-kumur dan beristinsak min kaffin wahidin, dengan satu telapak tangan. Yaf'alu zalika salasan, beliau melakukan itu 3 kali. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini sama dengan hadis 58 ya. Boleh. Tentang hadis yang tadi, Yang mana? yang pisah ya. Aisyah ini. Maksudnya yang pemisahnya itu bukan berarti yang habis umur terus istinsak, bukan berarti dia dari umur ke muka atau ke tempat yang lain, tangan gitu bukan. Bukan. Tetap tertib ya. Tertib tetap. Umur istinsak gitu. Ya, iya. Umur ke itu kan ada jeda, maksudnya jedanya. Enggak, urutannya kalau bicara urutan tetap apa ya, kumur lalu istinsak. Cuma di sini ada tersirat makna habis berkumur-kumur tidak langsung memasukkan air ke hidung. Karena pakai lapat summa. Lapat summa kan sini kan pekerjaannya kan memasukkan ya kan air ke mulut lalu ke hidung kan. Langsung kan yang hadis 58 dan 59 ya kan, sebagai bandingan tuh ya. Kalau summa boleh jadi tuh ya, apa namanya, dari summa itu dipahami begini, kumur-kumur ya, terus melakukan pekerjaan apa ya, ambil air baru gitu maksudnya, nggak langsung karena lafadznya pakai summa gitu. Jadi bisa diselangi melakukan pekerjaan yang lain gitu. Nah, itu istidlalnya dari situ begitu maksudnya. Ini kan sebagai penguat bagi hadis 57. Hadis 57 ini kan Nabi memisah airnya antara kumur-kumur dengan istinsak gitu. Nah ini Tinggalin wudhu nggak apa-apa juga gitu. apa ya? Kita lagi wudhu nih, tiba-tiba emak kita manggil nih. Iya, bener. Dulu nih beliin makan. Bener itu. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Nih, ini yang dibacain ya. Antara dari penguat yang itu. Ya. Paling kan dari summa, boleh dipahami seperti itu. Ini riwayat Malik. Ana Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar bala fisuk, pernah kencing di pasar. Summa yatawaddau, kemudian beliau berwudu. Faghasala wajahahu, yaitu memulai mencuci wajah, wayadaihi, dan kedua tangannya. Wa masaha ra'sahu, dan mengusap kepalanya. Wadu'iya li janazah, lalu dia dipanggil untuk satu jenazah. Liyusolliya alaiha, supaya dia mensolatkannya. Dipanggil tuh, ya kan? Hina dakhalal masjid, ketika dia masuk masjid. Masuk masjid ya. Famasaha ala khuffaihi, lalu dia mengusap di atas kedua khufnya. Summa sholat alaiha, kemudian dia mensolatkannya. Panggil, dia lagi wudhu, dipanggil ke dalam masjid, belum basuh kaki, ditinggalin kan? Tuh, ini sebagai penguat dari asumsi ente, insya Allah sahih. Dia masuk masjid,
Kemudian balik lagi ke tempat wudhu. Famasaha ala khuffaihi. Dia mengusap di atas kedua khufnya. Atas kedua khuf ya kan. Tuh. Lalu summa sholat alaiha. Kemudian dia mensolati jenazah. Benar, nanti itu dipanggil mak misalnya. Iya tunggu mak misalnya gitu kan. Nah itu yang menunjukkan adanya pemisahan gitu maksudnya. Iyalah kalau kutub batal lah. Deh bisa dipahami ya. Ada di sebelah apa tadi Son? Kamu bawa ringkasannya? Bawa baca dong. Dari hadis 57 Son. Hadis boleh dipakai, maksud boleh memisahkan antara berkumur dan istinsaq. Hukum hadis ayat. Muhoyar itu boleh pilih antara memisah kumur-kumur dan asita dan langsung maksudnya gitu. Dimakan hadisnya, maksud berkumur dan istinsaq dilakukan sekali jalan tidak dipisahkan. Misalkan 3 kali dengan secukup air. Hukum maksud muhoyar. Ya muhoyar bandingannya yang atas tuh ya, boleh pilih. 9 hadisnya, maksud berkumur dan istinsaq boleh dilakukan sekali jalan tidak dipisahkan 3 kali dengan 3 cibuk air. Hukum muhoyar. Ya, boleh pilih. Ini masih cukup waktunya. Lagunya lewat jam 10. Deh, berikutnya ya. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat rajulan, seorang laki-laki. Wa fi qadamihi, dan di kakinya misluz zufri, seperti az-zufri, sebesar kuku. Lam yusibahul ma, yang air itu tidak mengenainya, nggak rata ini kena airnya itu ya. Faqala, lalu Nabi bersabda, irji, kembalilah. Fa'ahsin wudu'aka, maka ahsin, perbaguslah. Wudu'aka, wudumu. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i, dikeluarkan dia oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i. Hadisnya sah ini ya. Maksudnya menerangkan ya. Kalau hukum pokok kan wudu itu harus merata airnya ya kan, di tiap-tiap anggota wudu. Nah jadi ini ada kejadian, ada seorang laki-laki nggak ada meratakan air itu, padahal cuma sebesar kuku ya. Tuh. Nah kemudian Nabi suruh irji, kembalilah. Kembali maksudnya apa ini? Suruh wudu lagi ya. Kemudian fa'ahsin. Nah lafat ahsin ini kan artinya baguskanlah. Ini umum ya. Bisa cukup membasuh bagian anggota wudhu yang nggak kena air aja gitu ya. Kemudian bisa juga bermakna wudhu lagi tuh ya. Kemudian tidak mesti berturut-turut gitu ya. Jadi hadis ini di riwayat lain tuh begini. Wa fi riwayatin fa'atimma wudu'aka. Lewatnya itu begini bunyinya. Fa'atimma. Hapus ya. Son, dapal son.
Kita lihat aja di YouTube ya, Son. Ini kalau tadi kan ahsin, sini Fatimah tuh ya. Fatimah. Sempurnakanlah. Nah, kemudian ini riwayat ini ya. Abu Awana atau Baroni ini. Kemudian ini dari jalan Abu Bakar. Kemudian di riwayat lain ini. Jadi seorang laki-laki ini semua sholat, kemudian dia sholat, faroja'a kan disuruh kembali ya tadi kan, irji. Padahal sholat tuh. Laki-laki ini udah sholat, bukan sekedar wudhu doang. Faroja'a. Lalu laki-laki ini kembali. Tuh, disuruh wudhu lagi. Summa sholat, kemudian dia sholat. Nah kalau ini kan suruh wudhu, kalau ini ya. Kalau ini Fatimah sama Fa'ahsin maknanya. Bisa wudhu lagi, bisa bermakna cukup basuh aja yang nggak kena air, gitu. Ya. Iya. Sedikit doang wudhunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Tuh hati-hati dalam perkara wudhu. Oke. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa dipahami. Baca Son, dikasannya Son.
Ya. Hadis 61, ini selesai aja tanggung ya. Wan hudan darinya, dari jalan siapa nih tadi sebelumnya? Dari jalan Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berudu bil muddi, dengan satu mud, wayak tasilu bisa, dan beliau mandi dengan satu sok, ila khamsati amdad, sampai 5 mud. Muttafaqun alaih, sepati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sah maksudnya menerangkan Nabi biasa berwudu dengan satu mud. Satu mud itu 2 telapak tangan orang yang sedang. Gini tuh airnya tuh, dikit ya. Tuh, ini yang waktu itu Yana tanya nih, apa yang namanya? Kalau berwudu buka kerannya jangan boros, gitu ya kan? Ini dalilnya. Tuh. Ya secukupnya aja, lagi kalau kenceng-kenceng kan juga berwudu nggak enak kan, nyiprat ya kan? Kemudian wayak tasilu bisa, Nabi biasa mandi dengan satu sok, ini maksudnya 4 mud, satu sok itu 4 mud. Tadi 1 mud seukuran telapak tangan orang yang sedang. Ya 4 kali ini tadi kan, sampai 5 mud. Airnya sedikit ya. Yang penting merata airnya. Mandi tuh. Mandi itu definisi itu penyempurnaan seluruh jasad dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau mandi kepalanya nggak dikenan air, namanya bukan mandi. Kalau menurut syariat ya. Kalau nggak mandi namanya apa itu? Nggak tahu deh. Ngambak kali ya. Mandi bebek. Nah, ini hadis membimbing kita supaya menggunakan air wudu itu secukupnya, ya kan? Tuh. Jangan boros-boros. Coba dibaca apa namanya? Boleh berwudu dengan air yang sedikit asalkan mencukupi ya. Baca ringkasannya Son. Iya. Iya, mubah boleh. Penting cukup ya. Yang terakhir, Wan Umar, dan dari Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau, tidaklah di antara kalian seorang pun yang yatawaddau, berwudu, fayusbigul wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudu, sumayakulu, kemudian membaca, ini maksudnya membaca setelah wudu ya, setelah selesai wudu, ini doanya nih, zikir maksudnya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah saja, Allah sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna muhammadan, bahwa Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan utusannya. Illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah, melainkan futihat, ini kan fi'il madhi ya,
Ini siapa nih? Yan fil madi majhul ya. Tapi maknanya mudhari. Digunakan dengan fil madi untuk memastikan bakal terjadi. Melainkan mesti akan dibukakan lahu baginya abwaabul jannati samaniyah, pintu-pintu surga yang 8. Ini ya fadilahnya luar biasa tuh. Baca doa, baca zikir ini. Yadkhulu min ayyi hasya'a. Dia bisa masuk dari mana saja yang dia mau. Kayak Abu Bakar ya. Mana? Tuh, dikasih bocoran nih. Baca deh ya. Akhrajahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Wazada dan Imam Tirmidzi menambah, ini kalau di hadis Tirmidzi ada tambahannya. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ya Allah, ij'alni jadikanlah aku minat tawwabin termasuk orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersih dari dosa-dosa. Nah, di riwayat Imam Tirmidzi katakan, ya, hadis ini muttarib, ada kegoncangan, muttaribul isnad, di dalam sanadnya ada kegoncangan. Ya. Hadis muttarib itu termasuk hadis lemah. Di samping lemah, di dalam sanadnya itu ada rawi yang bernama Abu Idris, ya. Ini kata Imam Bukhari juga itu ya. Lam yasma min Umar syai'an, kata Imam Bukhari ini. Imam Tirmidzi juga mengatakan seperti ini sama. Abu Idris tidak pernah mendengar sedikit pun hadis dari Umar. Jadi di samping mutaribul isnad, mutarib sanatnya, hadis ini juga terputus sanatnya. Tuh. Jadi tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, ini hadisnya lemah. Ya, yang selamat dari kelemahan ya, yakni hadis riwayat Muslim. Bacanya sampai situ aja tuh. Dari asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ bacanya. Jangan ditambah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, karena hadisnya lemah. Ya, kita pakai riwayat Muslim aja tuh. Sampai wa rasuluh. Tuh. Nah, kemudian ini bentar ya. Ini saya bacakan. Musonif, yakni Ibnu Hajar, tidak menyebut dikir-dikir dan doa-doa di tentang wudu, ya. Selain hadis yang tadi bismillah, baca bismillah, disunahkan membaca bismillah di awalnya, dan ini di akhirnya cuma 2 aja yang Ibnu Hajar sebut tentang zikir dan doa, ya. Nah, kemudian hadis-hadis tentang zikir dan doa tadi saya sudah sampaikan juga ya. Di setiap anggota wudu, ya, maka tidak ada yang menyebutnya lil ittifaq, menurut kesepakatan atas tidak sahnya itu ya. Kemudian Imam Nawawi katakan doa-doa di tengah wudu tidak ada asalnya. Ibnu Shalah katakan lam yasiha fihi hadisun, tidak ada satupun hadis yang sah di tentang itu, yang baca doa zikir dan doa di tengah-tengah wudu, ya, nggak ada yang sah. Jadi cukup bismillah di awal mau wudu, kemudian setelah wudu baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ganjaran itu. Dibuka kap itu surga yang 8. Kita boleh masuk dari pintu mana aja yang kita mau. Ya. Dibaca ringkasannya.
tiduran ya. Sunnah. Deh, kita cukupkan ya sampai sini. Kalau mau nanya silakan. Udah lewat tuh jam 10. Apa ya? Jadi yang majhul bermakna mudhari karena apa sih? Iya ini kan madi itu kan kata kerja, fil madi kan kata kerja yang telah lalu. Ini kan maknanya kan akan datang kan, ya kan? Akan dibukakan gitu. Karena sebab, Hah? karena sebab. Lihat dari korinahnya. Emang habis baca itu langsung dibukain itu pintu surga kan enggak kan? Gitu, lihat korinahnya. Itu petunjuk yang lainnya itu maksudnya. Kan dibukakan. Setelah dibukakan pintu-pintu surga, dia boleh masuk yang mana aja. Nanti mati dulu kalau masuk surga. Ya, Eri. Enggak ada yang bisa seseorang masuk surga kecuali mati dulu deh. Ya, kecuali kematian itu maksudnya. Nah, kenapa kok digunakan fi'il madi bukannya fi'il mudhari aja sekalian? Nah, ini untuk memastikan. Jadi litahqiq, untuk memberikan kepastian pasti akan dibukakan pintu surga yang 8, gitu maksudnya. Sama tuh kayak ini. Apa namanya? Idza jaa nasrullah, itu surat itu tuh. Ya Nasr. Wal Fath gitu kan. Jadi biasanya begitu. Nanti ada sigo-sigo madi tapi maknanya mudhari, gitu ya kan? Maka itu untuk menunjukkan kepastian. Pasti bakal terjadi gitu maksudnya. Deh, ada lagi Son, nanya ke Son, Bori, Jonat. Yeah. Yeah. Boleh pilih. Pakai satu tangan boleh, pakai dua tangan boleh. Kalau bisa satu tangan pakai satu tangan. Apaan? Ya semua sama-sama baik, orang boleh pilih. Kalau bisa pakai satu tangan aja. Nah itu kan yang dicontohkan mana BT kan. Umumnya di hadis-hadis itu satu tangan. Cuma bukan berarti nggak boleh yang dua tangan gitu. Makanya saya katakan boleh pilih. Kalau tanya mana yang bagus, bagus semua orang boleh pilih. Kalau bicara bagus kan ada kemungkinan mananya yang itu nggak bagus. Nggak begitu. Kalau boleh pilih semuanya sama-sama bagus gitu. Udah ya, ditutup aja ya. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.